Apa kabarnya sahabat-sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana selalu melindungi dan memberikan kita kesehatan. Sehat lahir dalam rezekinya selalu mengalir seperti air. Dalam usaha dan pekerjaannya selalu dimudahkan rezekinya. Sehat batin, dilapangkan dadanya, hatinya bersih, tidak sirik, tidak dengki, tidak iri, jadi tidak punya rasa sakit hati atau penyakit yang namanya iri hati. Tidak lupa juga saya panjatkan kepada para syekh dan wali Allah yang selalu memberikan ketenangan dalam kehidupan, selalu memberikan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Berkat mereka lah kita bisa hidup bermanfaat dan bermartabat. Tanpa mereka para pejuang yang telah memberikan kita yang mana dunia ini dipenuhi dengan keadilan, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Kesejahteraan yang mana yang telah diberikan? Mayoritas dan tatanan hidup kedamaian di dunia ini mencapai tingkatan-tingkatannya. Apa yang dicita-citakannya terwujud, terlaksana dengan sendirinya. Kita jangan malu lagi. Kita udah pantas dalam berada kedamaian dan keinginan yang kita harapkan. Terkadang manusia lupa akan dirinya yang hingga merasa dirinya benar-benar tidak melihat ke bawah. Kehidupan mana yang patut dan layaknya, tidak melihat garis besar. Garis besarnya di negara ini, rakyat yang memerlukan uluran tangan dan tahta dan gelarnya, sedangkan kita merasa keangkuhan dan keangkuhan yang tidak selaras dengan apa yang kita harapkan. Jadi tirah-tirahnya lebih baik kembali kepada yang berhak. Kalau misalnya ini, kita makan yang tidak kita suka, yang akhirnya mubazir, tidak berfaedah, makanannya tidak enak jadinya. Lebih baik kita memakan yang dengan haknya, yang akhirnya menikmat, terasa dalam diri kita kenikmatan yang tiada tuanya, lezat dan gurih. Karena setiap manusia itu punya tempat dan ranahnya. Ibaratkan ranahnya, oh, aku dulu seorang pejuang. Dulu aku seorang tatanan negara, menata kehidupannya dengan keilmuan. Jadi pemikiran yang sangat pintar, brilian, punya hati yang bersih. Dibersihin hati. Sudah dibersihkan hatinya, tak ada kata halnya, tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan. Sejajar seiring berboyong-boyong untuk kedamaian di dunia ini, bukan hanya untuk pribadi atau golongan yang menciptakan ketidakselarasan, yang akhirnya tindakan-tindakan berjamaah, berkorupsi berjamaah. Yang namanya manusia akan tetap dicoba dan diuji. Saat ini kita membela kenegaraan dengan baik, tatanan kehidupannya dengan aman dan berkah. Padahal suatu saat dia sudah menilai, sudah tahu nilainya. Ibaratkan uang, akhirnya uang yang besar tergodalah oleh nafsu diri kita. Asalnya kita baik, ingin membela rakyat, ingin membantu rakyat, mengembalikan kesejahteraan dan tirah tahta, yang akhirnya sudah mengenal nominal yang namanya angka uang. Indonesia kan uangnya banyak, zero. Yang akhirnya setan merasuk ke kita.
Ayo korupsi, itu uang ambil. Tergodalah dengan bujuk rayunya hingga keinginannya dibeli. Yang namanya nafsu, apapun akan dibeli sesuai dengan uangnya. Mau ini beli, mau ini beli, mau beli tahu, martabak, beli mochi, beli apa lagi yang kita inginkan. Ibaratkan contoh, maka tatanan kehidupan adalah rangka dalam diri kita. Kita punya tubuh yang sangat sempurna, tapi isilah kesempurnaannya dengan akhlak yang baik. Dulu zamannya Prabu Siliwangi, tanah ini milik kerajaan, tidak diperjualbelikan. Termasuk tanah kamu sendiri yang kalian bawa setiap hari, hingga diperjualbelikan tanah itu. Mereka bawa, dijual, sedangkan tanahnya ini milik Indonesia. Harus sejajar, seiring dikelola, biar berkah. Jadi tidak ada kecemburuan. Oh dia si kaya, oh dia si miskin, oh dia kesederhana. Jadi sama-sama memboyong dalam kedamaian, akan terciptalah hidup yang baik. Beli tanah di Indonesia, hasilnya uangnya dari Indonesia, berarti tanahnya Indonesia. Termasuk tanah yang kalian bawa itu tanahmu sendiri. Apa kalau kita kaya? Harta akan dibawa mati. Tanah hektaran, ratusan hektar, apa akan dibawa mati? Kita meninggal hanya ukuran 4 kali 2 meter. Mati sendiri, tidak ada teman. Sekarang kita diberikan kenikmatan dalam kehidupan, diberikannya kenikmatan hingga mencapai apa yang kita inginkan. Berteman, bersahabat, adanya media gunakan dengan baik dan bijak dan benar. Gunakan waktu kalian dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya gini, Pak. Kita sebagai penjual online memberikan hadiahnya. Kalau aku kan begitu, kalau penjualan di atas keuntungan mendapatkan rating. Ibaratkan hari ini keuntungannya berapa, aku sisipkan untuk hadiahnya. Jadi customer itu selalu sayang ke kita, itu selalu ingin belanja karena ada hadiah-hadiah, bukan rayuan. Ilmu marketing, ilmu dagang itu harus memberikan hadiahnya. Ibaratkan pajak kita dalam berjualan, jadi berkah hasilnya. Jangan tipu daya dengan cara senyuman-senyuman. Jadi jangan banyak sekarang yang namanya ego manusia terlalu tinggi, yang akhirnya lupa akan daratan, lupa siapa dirinya. Yang akhirnya kalau sudah jadi lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada siapa yang ada di belakang ini. Suasana hari ini sangat mendung, tapi tak semendung hatiku. Hatiku selalu ceria dan berseri. Hatiku tetap memberikan yang terbaik, ramah tamahan dalam hidup. Karena manusia harus punya etika, attitude untuk bersosial, untuk saling menghargai satu sama lain. Kita menghargai satu hal yang lain. Kita saling memberikan bantuan itu bukan banyak. Lewat uluran perkataan, kebijaksanaan, bukan hanya materi saja. Biar tidak down dengan kata-kata, biar kita diberikan fighting, kekuatan dalam mencapai satu tujuannya. Kadang kita lupa biarkanlah orang berada dalam kebijakannya, berada dalam posisinya. Sedangkan kita sayang, manusia yang sangat penuh rasa bersyukur, menyayangi satu sama lain. Kita kan manusia yang golongannya sifatnya saling membutuhkan. Ibaratkan gini, kalian sudah mencapai satu tujuan
mencapai satu keinginan yang akhirnya lupa siapa diri kita. Kalau sudah kita lupa siapa diri kita, akhirnya egois, mementingkan diri pribadi dan golongannya tanpa melihat keadaan. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bangsa yang sangat besar, suku, bahasa, aneka ragam, tariannya, bahasanya, tapi dibersatukannya dengan bahasa Indonesia. Katalog yang sudah masuk yaitu bahasa Indonesia dan Jawa. Dalam clipboardnya kan ada ke bahasa Jepang, ke bahasa Cina, ke bahasa Inggris. Biar kalian mengerti dan memahami arti hidup bahwa semuanya keturunan tirah dari Sunda. Sunda awal katanya dari Purwacaraka Data Sawala. Sunda yang pertama, suku Sunda itu sangat tua di Asia. Seperti aku kehidupannya sekarang di pegunungan, walau orang gunung, aku tetap anggun, enak dilihat, begitu sedap dipandang. Hatinya baik, bersih, dan banyak penggemar dimanapun berada. Jadi mereka merasa iri dengan gayaku, iri dengan perasaan, iri di hati. Padahal mereka mengagumi dengan keadaannya sendiri. Mau lelaki, mau perempuan yang akhirnya mereka masuk pada kehidupan kehidupan yang tidak jelas hingga membenci aku. Kalau aku pribadi halnya dibenci, benar-benar cinta tidak jadi masalah karena hal yang wajar, mereka menyayangi satu sama. Dari situlah kita mengevaluasi, belajar dan terus belajar tanpa membenci keadaan diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Karena silsilah wasilah dari keturunan, kita punya 7 turunan, 8 keturunan. Yang akhirnya lupa digelapkan obor. Kalau kata pepatah dulu, kerajaan mati lampu dalam hati. Kalau bahasa Sundanya parem obor, yang akhirnya kita dilupakan siapa diri kita, saudara dan tirah-tirahnya itu. Jadi buat kalian semua dimanapun berada, kita tetap semuanya saudara, saling membahu satu sama lain, saling memberikan semangat, saling memberikan kasih dan sayang, bukan hanya ingin memiliki, tapi dengan mendoakan. Saling mendoakan menjadi ibadah dan faedah yang sangat luar biasa, berfaedah. Hingga berfaedah dalam perekonomian dan diri kita sendiri, termasuk kita disayangi dan dicintai. Jadi rasa kangen kita, perasaannya selalu ada. Berbunga-bunga hati kita, bahagia sehingga mata kita mengeluarkan air mata, jatuh cinta. Cinta, ciuman indah namun tiada arti. Cinta, ciuman yang sangat indah tapi berarti, tergantung persamaan kata. Cinta adalah kehidupan yang selalu ingin memiliki dimanapun berada. Rasa kangen, sayang, bukan hanya tinggal sesaat. Kalau sesaat adalah nafsu. Jadi nafsu kita hanya ingin memiliki hanya sesaat. Buat kalian ABG, juga buat remaja, putra-putri, belajarlah, selalu tetap belajar dan waspada, mengenal hati, mengenal perasaan dalam psikologi manusia di lingkungan. Karena yang membesarkan diri ada lingkungan. Termasuk kita berada dalam lingkungan mana, kita belajar menguasai. Jangan sampai membenci tetangga, saudara. Kita harus akur bahwa kita saudara semuanya. Dari situlah kita terus belajar. Belajar tak ada yang tidak mungkin. Belajar dan terus mencapai harapan. Karena kita pernah berada dalam pengalaman hal ini. Kita pernah belajar, pernah menguasai bidangnya. Kita pernah berjalan pada posisinya. Disitulah kita mengetahui, ternyata benar ya, hidup tanpa pelajaran tak akan menjadi pengalaman.
Seperti aku, pengalamannya mencapai puncak titik dasar hingga turun, naik, turun ke puncak gunung yang akhirnya pengalaman dalam diri mengetahui arti kehidupan, menyayangi sesama. Tali persaudaraan, tali silaturahmi yang takkan putus. Buat kalian dimanapun kalian berada, tetap sehat dan panjang umur, panjang rezekinya, selalu diberikan kekuatan, bisa melawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, kita tidak bisa melawan, nafsu datang. Aku ingin seperti orang itu, aku ingin berbagai cara hal kita dilakukan. Redamlah nafsumu agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu, kita mengikuti syaitan yang akhirnya kita kalah. Terjerumuslah kita dalam lembah noda, bukan limbah. Kalau limbah kan sampah. Dari situ kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau misalkan kita masih pelin-pelan, angin-anginan, lakukanlah sampai merasa dosa ini muak dengan permasalahan dalam. Lalu kita berpikir, akhirnya benar ya, ternyata dosa itu nikmat yang akhirnya jadi malapetaka pada diri kita sendiri. Datanglah ilham kepada hati kita, dibukakan ilmu pengetahuan yang baik kembali. Bertobat, ya Allah, hari ini aku tidak akan melakukan tindakan yang kurang tidak baik. Aku akan berjalan dalam posisimu, menjalankan kewajiban dan titahnya. Berpegang teguh, bukan hanya berpegang hanya semata, manis di bibir, memutar kata. Jadi merayu-rayu gitu. Seperti kepada Tuhan pun, kepada Allah kita merayu dalam doa, dalam sujudnya, dalam panggilannya. Ngomong-ngomong haus, kalau haus minumlah Monty dan Leti dan Cleo. Banyak minuman-minuman kita. Semoga harapan dan tujuan kedepannya lebih baik dari hari ini. Sekarang, hari ini kita ibaratkan posisi hidup manusia kadang ada dalam perasaan gundah, ada perasaan baik, ada perasaan yang sensi. Kalau perempuan bulan tua itu sensitif, mau datang bulan langsung emotion. Kita sebagai laki-laki waspada, mengikuti alur irama karena dengan perasaan sayang kita. Buat kalian dimanapun berada, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Tetap satukan padu tekad untuk mencapai kesejahteraan. Ambil hikmah dari perjalanan kehidupan. Tirulah dengan gaya kebaikannya, jangan yang tidak baiknya. Yang baiknya buang, yang baiknya kita ikuti, yang tidak baiknya kita buang. Kalau ingin mencoba ketidakbaikan, lakukan selama kita masih hidup. Baru kita nanti suatu saat sadar, ternyata benar apa yang dikatakan dalam pengajian. Pengajian itu semuanya benar. Coba kita memilih dan memilah dalam kehidupan sehari-hari. Dulu aku jualan parabot begini. Jadi sebuah pekerjaan sudah aku lalui. Berbagai rintangan, berbagai kehidupan. Karena manusia di dunia ini harus mengenal yang namanya kepahitan. Dari kita merasakan kesusahan hingga suatu saat kita akan mengenal arti kehidupan, menyayangi saudara. Saudaraku banyak sedunia. Saudaraku itu ada di Yunani, Nigeria, Kamerun, Portugal, ada di Afrika, banyak. Semua kita saudara yang awalnya tercipta dari Adam dan Hawa. Hinggalah jadi kita
mencapai 2 abad. 1 abad adalah 1000, 2 abad berarti 2025 tahun kita hidup di dunia ini. Dunia telah menjadi tumpuan dalam kehidupan. Makanya kita perlu bersyukur, jalan-jalan, kalau liburan. Kalau punya uang, kalau tidak punya uang, melihatlah di media. Oh, caranya kehidupan orang seperti itu. Jadi jangan sampai kita membenci keadaan orang lain, dan kita terus bersyukur dan bersyukur dengan keadaannya. Jangan patah semangat, jangan galau apalagi. Masalah perasaan sangat sensitif. Kalau perempuan masalah percintaan itu suka sensitif. Yang lainnya murung, galau, diputusin pacarnya. Jadi kalian bangkit, kalian pun bisa. Apalagi sekarang media banyak. Kita bisa berkenalan, berinteraksi. Kita bisa melihat figur dan sosoknya. Yang patut kita menjadi pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik, membina dan membangun ke depannya. Banyak wanita sekarang, aku pengen sama orang kaya katanya. Biar kita semakin kaya, harta sama harta katanya. Tapi masalah kebahagiaan hati yang sangat sulit. Karena Allah telah menciptakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hatinya. Kadang hati kita disempitkan. Dunia kita banyak. Dunia kita apapun punya. Tapi hati kita disempitkan. Tidak bisa meraba perasaan dan makan sama apapun tidak merasa nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Yang akhirnya kita terus dan terus diuji hingga hartanya habis, tidak bermanfaat. Lu bilang makanya kita sering mengerti introspeksi tentang arti hidup yang sejelasnya. Makanya kita jaga kalian buat pasangan jangan sampai galau atau gusar. Basuhlah dengan wudhu dan sholatmu. Kalian berzikir dan ngaji biar menjadi lentera penerang dalam hidupmu. Semoga menjadi pemimpin pun yang amanah dan benar-benar menjalankan dengan baik, kembali kepada tahta dan gelar tirahnya. Kalau kita memaksakan, aku dipilih ibaratkan sebagai anggota dewan, tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya, buat apa? Kalau misalkan kita dipilih dengan tirah-tirahnya, punya tanggung jawab. Karena pekerjaan itu yang terpenting adalah tanggung jawabnya, bukan dari gelar dan nilainya. Dia S1, S2 gelarnya, tapi tidak sesuai spek ekspektasi. Buat apa? Yang hanya kaya untuk diri sendiri, bukan memberikan yang terbaik, percuma sayang. Jadi hidup harus bermanfaat, jangan disia-siakan. Kenikmatan mana lagi yang kau dustakan hari ini hingga kalian saat ini mendapatkan kebahagiaan bahagia dalam kehidupannya. Sekarang kita lagi sedih, berusaha bahagiakan hati kita sendiri, berusaha keluar dari permasalahan, berusaha jalan-jalan keluarnya, jalan keluarnya. Kalau tak ada teman, ajak aku jalan-jalan. Aku ibaratkan jadi guide, bisa traveling kemana-mana aja, bisa diberi bisa pengarahan dalam pariwisatanya, keindahan dan keelokan alam yang telah Allah ciptakan. Dari manapun para wisata di Indonesia sangat banyak, sangat luar biasa. Pegunungan, laut, hingga danau. Kalian tidak tahu danau yang sangat menjulang indah. Hingga ke bawah ada air. Di situ kita menikmati, mata kita indah memandang. Setiap hari otak kita dirumitkan dengan berbagai masalah. Tapi melihat pemandangan sejernih apapun, banyak permasalahan apapun, akan hilang sayang. Kalau misalkan kita jalan-jalan. Tapi ya teman, ajak aku jalan-jalan. Buat kalian selalu ada dalam hati dan perasaan, selalu menjaga hatiku. Semoga kalian menjadi wanita yang terindah yang aku miliki.
selalu sayang, selalu memberikan rasa cintanya hanya untukku. Dan jangan sampai memberikan cinta untuk orang lain. Ya akhirnya ntar kita sakit lagi. Kemarin aku sakit karena sakitnya tidak punya uang. Pas itu uangnya banyak, berdapat lagi, ada penghasilan dari TikTok, hingga digaji lagi. Alhamdulillah. Dari situlah hikmah dan manfaat kehidupan. Jadi manusia yang bermanfaat dan punya hikmah faedah yang sangat luar biasa. Luar dan dalam luar biasa. Luar pakaiannya diri kita, keimanan adalah kebersihan. Terus hati kita diluaskan seluas samudra, setinggi di angkasa dalam kehidupan ini. Disitulah kita terus belajar dan belajar. Karena sampai tua pun kita perlu pemahaman, perlu pembimbing, perlu guru. Tanpa guru kita tidak akan bisa menjadi apa yang diinginkan. Paham? You understand? Jadi kalau di situ kita bisa memilah dan memilih dalam kehidupan, menjadi pemimpin yang baik dan bijak, terpilih bukan hanya dengan keadaan yang hanya setiap lalu dan lalu. 80 tahun Indonesia merdeka. Harus ada pencerahan dalam kehidupan. Pertama, perekonomian kita benarkan, sandang dan pangan, perjalanan dalam kehidupan. Terus ekspor impornya kita benarkan dalam beanya. Jangan sampai kejadian hal pada tempo kemarin hingga mandek semua perizinan apa-apa. Itu adalah dampak dari kehidupan. Yang akhirnya kita hidup buat apa, hanya terpilih sia-sia dalam kehidupan. Yang hanya madorot. Yang namanya madorot itu tidak berguna. Yang namanya tidak berguna, yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Buat apa kita dalam keterpura-puraan? Makanya kembalilah kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang mempunyai keilmuannya. Begini, aku gurunya IPS, ilmu pengetahuan sosial, menggurui pelajaran IPA. Apa masuk apa tidak? Cuman hanya lihat buku saja. Yang akhirnya tidak punya wawasan yang tinggi, tidak punya pemasukan, tidak punya pengarahan yang baik dan bijak. Jadi tidak kesetaraan dan jenjangnya berbeda. Paham? Kalau tidak paham, kalian bisa mengerti dan membukakan pikiran dan hati, luaskan. Maka kembalilah kepada jalan yang diridhoi. Ihdinas sirotol mustaqim. Bertemu dalam jalan yang lurus, mencapai satu tindakan dan keinginannya dan cita-citanya, niscaya akan ada keberkahan. Hidayahku begini adalah casing, melihat penampilan, tapi hati yang harus kalian tahu. Hati aku luas, tak pernah membenci keadaan, selalu mendoakan kalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bukan bagi pribadi. Kalau misalnya jadi pribadi yang hanya timbul nafsu, buat apa? Datanglah keserakahan dalam diri kita. Serakah ingin memiliki halnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, itu bukan hakku, itu bukan berjalan dalam ranah. Haus. Ngomong terus haus ya? Minum dulu, tunggu dulu. Ada 5 menit, stay 5 menit lagi. Jadi hidup harus seperti air putih, sederhana, mengandung arti dan banyak manfaat, disukai banyak orang. Tanpa air putih kita haus. Kalau olahraga berarti minum air putih, sederhana tapi untuk menghilangkan rasa haus. Hingga segar, memberikan rasa basah dalam tenggorokan. Balik lagi,
Dalam evaluasi pewawasan dalam diri kita, mengetahui dalam bidangnya, yaitu bidangnya kita di IPA, lalu kita belajar, kita mengguru, jadi guru di bidang IPS, ya tidak sinkron, tidak sesuai. Di Indonesia banyak arah pengangguran, banyak. Jadi yang di pelayaran, yang di otomotif, saya memandang dalam ketidaksetaraan, yang akhirnya anak-anak termenung. Arah mana yang harus kita ikuti? Sedangkan pemimpin sekarang begitu-begitu aja, tidak memberikan yang terbaik untuk wawasan dirinya, kehidupannya. Jadi mereka setiap tahun pengangguran dan pengangguran. Pelayaran Bina Nusantara yang ada di Subang, pengangguran banyak. Kita itu disuruh pintar sekolah, tapi arahnya kemana? Akhirnya termenung lagi. Sekolah kita tidak bermanfaat, cuman hanya mengetahui dan mengetahui. Fungsinya sekolah, suatu saat kita mencapai gelar dan jabatannya, mencapai pekerjaan yang baik. Padahal penghasilan itu sangat banyak di kita itu. Penghasilannya dari PLN, listrik ya, perairan, kelautan, perikanan, dari BBM, bensin, dari bea cukai, dari BUMN, listrik, terus semen pembangunannya. Lantas generasi dan generasi terus seperti ini. Aku dulu jurusannya sarjana hukum, hingga berbagai semua pelajaran aku pelajari, tapi tidak ada spek dalam bidangnya, yang akhirnya menentukan diri sendiri mengambil langkah. Menganggur lagi, ke Saudi lagi, ke Hong Kong lagi, ke Jepang lagi, ke Taiwan lagi, terus dan terus begitu. Sedangkan anak kita mau dikemanakan? Masa mengikuti jejak kita? Anak kita perlu bahagia, perlu pemimpin yang menjadi junjungannya, mengarahkan pekerjaannya. Jadi gaya elit, ekonomi sulit, bikin sembelit hatinya. Dari situlah kita perlu belajar dan terus belajar. Sayangilah kita, masyarakat, keluarga, semuanya. Asli orang Sumatera ke Sumatera, ke Medan, kemana-kemana. Biar tirah kerajaannya jelas, ke Madura, kemana-kemana. Biar infrastrukturnya cepat, ke Papua. Biar mereka tidak tertinggal. Hingga saat ini banyak garis kemiskinan yang hanya ditutupi memandang sebelah mata. Biarlah mereka hidup dengan seperti itu. Yang penting kita mencapai jadi pada porsinya. Yang akhirnya kita keserakahan dan terus keserakahan. Di mana pemimpin yang amanah dan bijak, memberikan toleransi dalam kehidupannya, menyetarakan dalam pekerjaannya. Sedangkan kita diwariskan dalam perjuangan pada darah para pahlawan yang telah memberikan kita kemerdekaan. Lantas kita sudah berbuat apa? Mensejahterakan dalam kehidupan, keimanannya, ketakwaan, bukan hanya ketakwaan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya adalah perwakilan jeritan tangis kalian. Mau seperti apapun, biar sampai pada tujuan dan cita-citanya. Saya sakit melihat keadaan-keadaan saat ini. Banyak pengangguran yang tidak sesuai dengan jalannya, hingga berboyong-boyong ke perusahaan, ingin pekerjaannya. Lihat perindustrian di Subang, di Indramayu, di mana-mana yang belum berjalan. Lantas apa yang kita banggakan? Kita hanya manusia.
yang mengisi kesempurnaannya dengan akhlak yang baik. Buat kalian yang selalu menonton di belakang layar dan selalu menyayangiku, jadi banyak yang ngefans secara diam-diam. Terkadang perempuan laki-laki itu membenciku, tapi dia selalu mengikuti gaya eksekutifku, gaya kehidupanku. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Aku perlu kalian. Perlu pemuda dan putra-putri yang memberikan, mendobrak dalam kehidupan untuk mencapai tujuannya. Supaya tirah-tirah kerajaannya Tempo dulu kembali lagi bangkit, berjaya dengan keadaan situasi kondisi yang baik. Bukan hanya benar-benar menjalankannya, bukan hanya sekedar formalitas. Tahu artinya formalitas? Formalitas adalah kehidupannya yang tidak sesuai, yang menutupi kamuflase, menutupi yang bukan dalam standarnya SNI, standar internasional. Jadi pura-pura gitu. Makanya untuk kalian semua dimanapun berada, aku doakan menjadi yang terbaik. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, kita saling mendoakan. Aku mendoakan kalian, kalian mendoakan aku. Semoga aku menjadi orang yang sangat berguna, mencapai cinta dan bahtera rumah tangga yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya akhir episode. Wassalam.